Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ananda kelas 8 sekalian. Hari ini kita bertemu lagi di pelajaran IPA, di pelajaran yang baru. Semoga Ananda yang sedang belajar di rumah dapat senantiasa sehat, agar dapat fit dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, hari ini Bapak akan membahas tentang tata surya. Ada dua bab yang akan kita bahas, itu tentang tata surya itu sendiri, yang kedua tentang bumi, bulan, dan matahari. Nah, sebelum melanjutkan ke materi, untuk tugas hari ini adalah merangkum materi ini minimal 2 halaman ya. Nanti dikumpulkan setelah atau di akhir pelajaran pada hari ini. Ya, tugasnya merangkum materi ini minimal 2 halaman, dikumpulkan setelah pelajaran hari ini. Ya, kita ketahui bahwa tata surya atau solar system, kalau bahasa Inggrisnya itu solar itu matahari, sistem itu tata atau aturan, adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari. Ya, jadi tata surya karena pusatnya matahari, jadi matahari yang merupakan pusatnya bintangnya matahari, kemudian dan di sekelilingnya terdapat objek-objek yang terikat oleh gravitasi dari matahari. Nah, seperti planet, asteroid, komet, kemudian meteoroid, dan lain sebagainya, ada satelit juga, dan lain sebagainya, sehingga terbentuklah suatu sistem keteraturan yang dinamakan tata surya ini. Nah, kemudian di sini ada yang dimaksud dengan planet. Nah, planet sendiri adalah ada syarat-syaratnya, suatu benda dikatakan planet. Nah, di sini ada salah satu contoh planet, ini adalah image dari Jupiter. Jupiter itu adalah planet yang sebagian besar tersusun atas gas ya. Nah, sebuah planet disebut planet jika mengorbit bintang atau matahari. Jadi ada orbitalnya. Nah, kemudian mempunyai massa yang cukup untuk bergravitasi sendiri sehingga mempunyai bentuk relatif bulat. Jadi harus stabil syarat dari sebuah planet agar dapat berrevolusi mengelilingi matahari dan dapat berotasi di sumbu porosnya. Kemudian dapat membersihkan benda-benda kecil di orbitnya dengan gaya tarik atau gaya gravitasi dari planet tersebut. Contohnya di bumi atmosfernya bersih, tidak ada benda-benda langit yang mengotorinya, kecuali misalkan ada meteoroid yang tertarik oleh gravitasi bumi dan tertarik ke permukaan bumi, jadi dapat membersihkan atmosfernya. Nah, kemudian di sini dalam mengelilingi matahari, planet-planet ini mengikuti lintasan atau garis edarnya yang disebut dengan orbit. Nah, di sini beberapa planet, di sini ada Merkurius memiliki orbitalnya, jadi satu kali revolusinya, satu kali mengelilingi mataharinya 88 hari, kalau bumi 365 hari atau 1 tahun, dan beda-beda lagi. Nah, ini orbitnya itu, orbitan lintasannya, jadi tidak saling beradu. Bayangkan kalau lintasannya acak ya, akan saling beradu, akan kiamat mungkin. Nah, kemudian peredaran planet ini mengelilingi orbitalnya mengelilingi matahari disebut revolusi ya. Kemudian peredaran planet berputar pada porosnya disebut rotasi. Nah, kemudian planet dibedakan menjadi 2, yaitu planet dalam, Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Nah, dipisahkan oleh asteroid. Nah, di sini Mars, setelah Mars di sini ada asteroid. Asteroid. Nah, di sini nih. Ini asteroid, batuan-batuan yang memisahkan antara planet dalam, di sini Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars, dan planet luar di sini ada Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Nah,
Planet yang berada di luar asteroid kebanyakan tersusun atas gas. Nah, masanya kurang padat, sementara yang planet-planet yang di dalam asteroid ini kepadatannya sangat padat. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ada yang dimaksud dengan satelit. Oh ya, sebelum kita ke satelit, Bapak ingin menjelaskan beberapa planet-planet. Di sini ada Merkurius ya. Merkurius itu planet yang paling dekat dengan matahari. Kita tahu bahwa suhunya sangat tinggi ya, dan tidak mungkin, bukan tidak mungkin, maksudnya tidak mendukung kehidupan makhluk hidup di sini. Nah, kemudian ada Venus. Venus juga sangat panas, sehingga manusia sangat sulit untuk hidup di Venus. Kemudian di sini ada bumi. Nah, bumi itu Allah ciptakan jaraknya pas dengan matahari sehingga tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin seperti planet-planet yang berada di luar ini. Nah, sehingga dapat menopang kehidupan. Kemudian Mars, jaraknya sangat jauh. Nah, Mars juga jika melihat data para ilmuwan astronomi antariksa sedang meneliti kemungkinan planet Mars untuk dihuni ya. Kemudian untuk planet-planet seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus yang baru sampai ke planet ini adalah ekspedisi-ekspedisi satelit yang diluncurkan dari bumi. Nah, kalau manusianya masih belum. Ada juga robot yang sudah sampai di Mars. Wallahu a'lam. Nah, kemudian ada satelit. Ada yang dimaksud dengan satelit. Satelit itu ada yang buatan, ada yang alami. Kalau satelit buatan itu seperti satelit-satelit untuk televisi, untuk sinyal handphone dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan bahas satelit alami. Jadi satelit adalah benda langit yang mengelilingi planet. Jadi seperti bumi yang memiliki satu buah satelit yaitu bulan. Kemudian di tata surya sendiri, di solar system ini ada sekitar 146 satelit alam yang diketahui. Nah, kemudian bumi, satelitnya bulan. Kemudian dari keseluruhan satelit hanya 5 satelit yang berukuran sama atau lebih besar dari bulan. Nah, di sini ini bulan besarnya 3.476 km diameternya atau jari-jarinya. Bapak Afwan ini lupa apa jari-jarinya apa diameter. Yang jelas perbandingannya seperti ini. Ini Titan. Titan itu adalah satelit Saturnus yang merupakan satelit kedua terbesar, sangat indah sekali. Kemudian ada Ganymede atau Ganymede. Ganymede ini satelitnya Jupiter. Jupiter kan 11 kali lebih besar daripada bumi ukurannya, sehingga satelitnya pun besar-besar. Nah, Ganymede salah satunya yang satelitnya sangat besar dan merupakan satelit paling besar di tata surya. Baik Ganymede maupun Titan ini memiliki atmosfer. Nah, dan sedang diteliti apakah ada kehidupan di sana. Nah, jika Ananda tertarik di ilmu tentang benda-benda langit seperti planet, satelit, Ananda dapat belajar ilmu astronomi, ilmu yang mempelajari tentang benda-benda langit. Nah, kemudian asteroid. Asteroid di sini asteroid atau planetoid adalah planet-planet kecil yang jumlahnya puluhan ribu yang mengorbit dan mengelilingi matahari. Nah, yang seperti tadi nih di sini ini asteroid nih. Asteroid itu adalah benda-benda atau planet-planet kecil yang bentuknya tidak beraturan. Kemudian di antara Mars dan Jupiter. Nah, di sini ini asteroid ya. Nah, asteroid ini jumlahnya puluhan ribu dan mengorbit matahari juga. Kemudian terletak di antara Mars dan Jupiter tadi kita lihat. Nah, orbit asteroid ada yang berupa lingkaran sempurna dan ada juga yang elip. Nah,
Salah satunya yang lintasannya itu elips adalah Ikarus. Nah, Ikarus ini beberapa kali mendekati bumi sampai jaraknya puluhan ribu kilometer dari bumi. Tahun 96 dan 2012 itu waktu 2012 sangat gempar sampai ada film Armageddon kalau tidak salah, itu menceritakan tentang ada satelit yang mengancam ke bumi. Nah, maaf, bukan satelit, asteroid yang mengancam bumi. Nah, yang dimaksud dengan asteroid itu adalah Ikarus ini. Nah, kemudian diameter dari asteroid adalah 2 km. Nah, 2 km kalau menghantam bumi berapa banyak itu daratan yang terhempas gitu. Nah, ada juga asteroid yang terbesar diameternya 900 km. Nah, di sini ada perbandingan. Ini salah satu asteroid terbesar, ini Ceres. Ceres ini lebih besar luasnya dari California dan Prancis. Nah, kalau menghantam bumi, ini pasti mungkin akan kiamat ya. Tapi yang paling mungkin untuk menabrak bumi asteroid itu adalah Ikarus ini. Tapi ya itu jaraknya pun masih sangat jauh. Itulah bagaimana Allah menciptakan keteraturan di alam semesta ini. Nah, kemudian komet, untuk komet sendiri itu biasa disebut dengan bintang berekor, walaupun sebenarnya komet itu bukan bintang ya. Jadi komet itu terdiri atas debu-debu dan gas yang membeku, hidrogen yang membeku, dan ketika menjauhi bumi, komet itu berupa bongkahan. Akan tetapi ketika mendekati bumi, mendekati matahari, komet itu mulai menguap gas dan debu bekunya itu menguap sehingga ada ekornya, dan panjang ekornya sendiri itu jutaan kilometer ya. Nah, dan komet yang paling terkenal itu adalah komet Halley. Komet Halley itu terakhir kali dilihat tahun 1986 dan muncul lagi insya Allah pada 2062. Nah, kemudian arah ekor komet itu selalu menjauhi matahari. Kemudian di sini ada beberapa contoh komet yang terkenal, yaitu ada Encke 3,3 tahun sekali dapat dilihat, Brooks 7 tahun sekali, Gale 11 tahun sekali, dan Biela 6,6 tahun sekali. Kemudian rata-rata diameter dari komet itu 100.000 km. Kemudian ini di sini ada foto komet Halley tahun 1986. Ini waktu dulu masih zaman foto hitam putih. Nah, ini komet Halley. Jadi kalau diilustrasikan ke dalam foto yang berwarna seperti ini, nah, sangat indah. Nah, kemudian ada yang dimaksud dengan meteoroid. Nah, meteoroid ini adalah benda langit dengan ukuran bervariasi, mulai yang terbesar itu yang paling kecil seukuran batu pasir hingga ada yang puluhan ton. Kemudian ada meteor. Meteor itu adalah meteorit yang jatuh ke bumi dan terbakar. Jadi kalau masih di luar angkasa itu disebut meteoroid. Kalau sudah sudah masuk ke atmosfer bumi itu dan terbakar itu meteor, disebut meteor. Ada meteor jatuh, itu berarti meteoroid yang sudah masuk bumi atau terbakar. Nah, kemudian meteorit adalah meteor yang sampai ke permukaan bumi, dan meteorit yang paling besar itu yang pernah ditemukan adalah meteorit Hoba di Namibia, Afrika. Ini fotonya. Beratnya itu 60 ton dan diameternya 6,5 meter. Ini meteor. Bayangkan ya kalau jatuh di daerah kita,
pasti luar biasa ya, kerusakan yang ditimbulkan kejatuhan dari meteor yang sebesar ini. Nah, kemudian kita belajar tentang revolusi dan rotasi bumi dan bulan. Nah, jadi poros bumi miring 23,5 derajat terhadap ekliptika. Ekliptika itu ditarik dari dari kutub utara ke kutub selatan lurus. Nah, jadi bumi berevolusi mengelilingi matahari itu dengan kemiringan 23,5 derajat. Seperti gini, kalau kita mau belok di tikungan kan agar nyaman berbeloknya itu harus dimiringkan kan ya motor kita. Nah, kalau ada yang pernah berkendara motor, nah begitupun di planet pun akan stabil mengelilingi matahari dengan sudut 23,5 derajat ini. Nah, kemudian bulan berevolusi mengelilingi bumi selama 27,3 hari atau 1 bulan sideris. Nah, perpaduan antara gerakan revolusi bulan dan terhadap rotasi bumi mengakibatkan selang waktu bulan purnama satu ke bulan purnama yang lainnya ini tidak sama atau dikenal dengan 1 bulan sinodis sebesar 29,53 hari. Nah, ini jarak antara satu purnama ke purnama yang lain itu kita kenal dengan kalender Hijriah ya. Bulan Hijriah. Bulan Hijriah itu biasanya besarnya 29,53 hari. Nah, ini adalah fase-fase dari bulan. Jadi dari bulan mati atau bulan baru, di sini baru mau muncul bulan, kemudian bulan sabit, setengah terlihat bulan sepotong, kemudian bulan 3/4 dan bulan purnama, kemudian mulai tertutup lagi dan bulan baru lagi. Nah, ini akibat revolusi bulan terhadap bumi. Nah, kemudian di sini ada pengaruh radiasi matahari terhadap kehidupan manusia. Nah, kan istilahnya matahari mentransfer cahaya atau energinya ke bumi itu melalui proses radiasi atau tidak memerlukan medium ya. Nah, radiasi matahari merupakan sumber energi di bumi dari sumber cahaya pada siang hari. Kan kita dapat melihat matahari pada siang hari dan itu sebagai sumber energi di permukaan bumi. Nah, karena bumi mengorbit matahari pada kemiringan 23,5 derajat, mengakibatkan tempat dan waktu terbit sepanjang tahun berbeda. Jadi kenapa misalkan fajar itu terbitnya beda-beda waktunya. Nah, ini akibat karena kemiringan sudut revolusi bumi terhadap matahari. Nah, dan pengaruhnya apa? Di sini ada beberapa pengaruhnya. Yang pertama, kedudukan matahari pada suatu wilayah sangat mempengaruhi cuaca dan iklim. Jadi misalkan di Khatulistiwa iklimnya tropis, kemudian naik 23 derajat ke utara, misalkan di Jepang musimnya subtropis, ada 4 musim. Kemudian naik lagi ke Rusia, iklimnya di bawah Rusia misalkan sejuk, kemudian di atas Rusia di wilayah kutub iklimnya dingin. Nah, seperti itu akibat pengaruh dari kedudukan matahari terhadap wilayah di bumi mempengaruhi cuaca dan iklim. Kemudian ketika matahari aktif meningkatkan radiasinya, misalkan karena jarak suatu tempat akibat rotasi bumi juga, misalkan yang paling tersorot itu misalkan adalah di Kalimantan, di Pontianak misalkan. Nah, sehingga suhu di Pontianak itu sangat tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Seperti itu. Dan intensitas radiasi matahari juga mempengaruhi terhadap atmosfer, kelembaban, kemudian lautan, kemudian pembentukan awan, suhu dan hujan. Kemudian terasa dingin di malam hari dan panas di siang hari. Ya jelas
karena di siang hari ada sinar matahari jadi panas, malam hari karena bagian buminya tertutup cahayanya sehingga lebih dingin. Nah, kemudian energi matahari juga dimanfaatkan sebagai fotosintesis bagi tumbuhan untuk menghasilkan makanan. Nah, ini adalah salah satu fenomena dari interaksi matahari dengan bumi, yaitu ada aurora. Jadi aurora itu adalah pancaran sinar di kutub utara, dikenal dengan nama aurora borealis, dan di kutub selatan atau daerah dekat kutub selatan dinamakan aurora australis. Nah, aurora sendiri merupakan pedaran cahaya yang berwarna yang terdapat di atas cakrawala daerah yang berada di lintang tinggi karena adanya pembelokan arah angin matahari oleh medan magnet bumi. Nah, kenapa ada di wilayah kutub? Karena ada magnet bumi di sana. Nah, kemudian kita belajar tentang matahari adalah bintang. Nah, jadi ternyata di alam semesta ini matahari tidak hanya satu, tapi ada matahari lainnya, dan bintang matahari itu adalah sebuah bintang, dan matahari terlihat lebih besar. Kita dapat melihat matahari dibanding bintang-bintang yang lain, dan matahari lebih besar itu karena jaraknya lebih dekat. Nah, di sini matahari bukanlah bintang paling besar, masih terdapat bintang yang lain yang lebih besar. Nah, di sini ini perbandingannya, ini Sun itu matahari, ini ada Rigel, ada Betelgeuse. Nah, ini perbandingan besarnya, dan dibanding dua ini masih ada bintang yang lebih besar lagi, dan ada bintang yang lebih kecil daripada matahari. Ada bintang yang paling kecil dinamakan bintang Katai. Nah, itu kalau Ananda sangat tertarik dengan astronomi dapat mempelajarinya lebih lanjut. Nah, kemudian matahari juga bukan bintang paling terang. Masih banyak bintang lain yang jauh lebih terang. Nah, contohnya bintang yang paling terang di malam hari dan dapat dilihat di langit bumi adalah Sirius. Nah, Sirius ini salah satu bintang yang paling terang yang dapat dilihat dari permukaan bumi. Nah, kemudian matahari, jarak matahari ke bumi itu 150 juta kilometer. Nah, atau dikenal oleh ilmuwan sebagai satu satuan astronomi atau 1 SA. 1 SA itu panjangnya 150 juta kilometer. Nah, tapi biasanya jarak antara bintang, misalkan antara matahari dengan Alpha Centauri atau dari bumi ke Alpha Centauri itu jaraknya 4,5 tahun cahaya. Nah, 1 tahun cahaya itu berapa? Kan tadi di sini 1 tahun cahaya itu besarnya 9.460 triliun kilometer. Sangat jauh sekali. Nah, sehingga ada istilah tahun cahaya untuk memudahkan perhitungan. Jaraknya 4,5 tahun cahaya. Istilahnya kan kecepatan cahaya itu 300 kilometer per detik ya. Nah, sangat cepat. Misalkan kalau kita menyalakan lampu hampir tidak ada jeda, itu 1 detik seperkian detik. Nah, bayangkan 4,5 tahun cahaya dengan kecepatan yang kita punya sekarang baru dapat menempuh kecepatan suara, berapa lama kita mencapai bintang Alpha Centauri ini. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya, dengan segala ciptaannya. Nah, kemudian struktur matahari di sini. Jadi matahari juga ada bagian-bagiannya. Nah, ada inti matahari. Nah, di inti ini ada terjadi reaksi fusi. Nah, reaksi fusi ini mengakibatkan penggabungan inti-inti atom hidrogen menjadi inti-inti atom helium. Kalau atom hidrogen itu seperti air H2O. Nah, ada atom hidrogen di sana. Kemudian ada atom helium yang biasa untuk mengisi balon gas. Nah, jadi
atom-atom hidrogen ini di inti ini dipecah menjadi atom helium agar dapat menghasilkan energi. Nah, bagi yang nanti tertarik ilmu-ilmu fusi dapat belajar di ilmu kimia atau kimia fisik. Bisa nanti belajar di sana kalau tertarik. Ini juga aplikasi ini adalah teori untuk pengembangan energi atom, energi nuklir. Nah, lewat dari aplikasi dari energi yang matahari hasilkan. Kemudian ini selain inti matahari ada fotosfer. Fotosfer ini lapisan yang kita lihat sehari-hari. Jadi kenapa matahari itu berwarna kuning? Nah, itu adalah lapisan fotosfer. Nah, kemudian lapisan yang lain juga ada fotosfer ini. Jadi suhunya sekitar 4.000 sampai 10.000 derajat Celcius dan hanya terlihat ketika gerhana matahari. Nah, ini kromosfer. Nah, kemudian ada korona. Korona itu mahkota. Jadi suhunya sekitar 2 juta derajat Celcius, sangat panas sekali, dan itu juga terlihat pada saat gerhana matahari sempurna. Nah, di sini ini korona nih, mahkota ini terlihatnya ada kilauan-kilauan cahaya matahari, itu korona. Nah, kemudian di sini ada bumi dan perilakunya. Ada yang namanya rotasikan bumi berputar pada porosnya menyebabkan terjadinya siang dan malam. Dan karena perputaran bumi itu 23 jam 56 menit, misalkan kita melihat suatu bintang hari ini tuh terbit pada jam 18.00 baru terlihat bintang tersebut. Nah, besoknya bintang tersebut dapat terlihat jam berapa? Tinggal dikurangi saja 18 dikurangi 4 menit karena bumi berotasi 23 jam 56 menit. Nah, sehingga kita dapat lihat jam 17 lebih 56 menit. Nah, kemudian akibat rotasi ini terjadi perbedaan seperti tahun kabisat. Nah, tahun kabisat kan setiap 4 tahun sekali. Ini tahun kabisat itu adalah penyempurnaan untuk kekurangan 24 jam rotasi bumi, sehingga ada 1 hari ditambahkan di tahun kabisat untuk menyempurnakan perhitungan dari kalender Masehi. Nah, kemudian pengaruh dari rotasi bumi terjadinya siang dan malam, kemudian terjadinya perbedaan waktu setiap 15 derajat bujur dari Greenwich ke Jakarta itu 15 kali 7, perbedaannya 7 jam, sekitar 135 kurang lebih perbedaannya, sehingga perbedaannya 7 jam dari Greenwich dan Jakarta. Nah, begitupun dengan waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur, itu perbedaannya 15 derajat bujur, sehingga berbeda. Kita dengan Bali berbeda 1 jam, kita dengan Papua berbeda 2 jam. Nah, kemudian gerak semu harian matahari dan benda-benda langit. Jadi matahari terbit di ufuk timur karena rotasi bumi. Nah, kemudian bumi mengembung di khatulistiwa dan tepat di kutub. Nah, ini karena kemiringan rotasinya. Nah, kemudian kemiringan revolusinya. Kemudian adanya perubahan arah angin. Angin pasat dan angin barat sebenarnya berasal dari arah kutub yang berubah karena rotasi bumi. Jadi rotasi bumi ini menyebabkan bumi stabil, akan tetapi menyebabkan juga yang tadinya angin itu berhembus dari kutub dibelokkan karena adanya rotasi bumi. Yang paling terlihat terjadinya siang dan malam kalau untuk rotasi bumi. Nah, kemudian ada bumi berevolusi mengelilingi matahari. Nah, mengelilingi mataharinya selama 1 tahun, 1 putarannya atau 365,25 hari. Nah, selama mengelilingi matahari itu bumi
condong 23,5 derajat terhadap garis ekliptika. Nah, ini garis ekliptika ini. Nah, ketika Maret nih, ini dikenal dengan vernal equinox. Jadi antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan penyinaran mataharinya sama besar. Akan tetapi ketika Desember tanggal 21 atau 22 itu di sini belahan bumi selatan lebih banyak tersinari matahari sehingga siang di wilayah selatan, di wilayah kutub terutama bahkan tidak terjadi malam gitu, siang terus. Dan begitupun perbedaannya ketika bulan Juni. Nah, di sini kalau bulan Juni utara lebih belahan bumi utara lebih banyak tersinari matahari sehingga di kutub utara pun itu terjadi siang terus-menerus tanpa adanya malam. Nah, itu Masya Allah ya, kebesaran Allah dari fenomena-fenomena alam ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita belajar revolusi bulan. Di sini bulan adalah satelit bumi ya. Nah, tadi dari banyak satelit di tata surya, bumi hanya memiliki satu satelit yaitu bulan. Nah, pasang surut air laut disebabkan oleh gaya gravitasi bulan dan matahari terhadap bumi. Nah, akan tetapi karena besar gaya gravitasi bulan lebih besar, nanti di SMA Ananda akan belajar rumus untuk menghitung besar gaya gravitasi. Nah, ini karena jarak antara bulan dan bumi itu lebih dekat, pengaruhnya terhadap gravitasi jadi lebih besar sehingga pasang surut air laut itu sangat besar dipengaruhi oleh pergerakan dari bulan ini. Nah, kemudian di sini pasang surut purnama ditandai kenaikan air laut. Nah, jadi ketika bulan purnama dan bulan baru terjadi pasang, jadi air laut meninggi, kemudian juga ada pasang perbani ketika di sini gaya gravitasi bumi dan bulan membentuk sudut 90 derajat. Nah, kemudian kita kenal dengan gerhana bulan dan gerhana matahari. Di sini waktu dulu pernah booming ya, ketika 9 Maret tahun 2016 ada gerhana matahari total. Nah, seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia berlomba-lomba untuk melihat gerhana matahari tersebut. Nah, bagaimana hal itu terjadi? Nah, di sini kedudukan matahari, bulan dan bumi berada dalam satu garis sejajar. Kemudian ada bulan berada di tengah-tengah matahari dan bumi sehingga cahaya matahari terhalang oleh bulan. Nah, di sini tertutup. Jadi matahari seolah-olah tertutup bulan. Nah, sehingga terjadilah gerhana matahari. Dan di sini ada bayangan inti atau umbra di sini. Nah, di sini yang terlihat di bumi itu di umbranya ini. Kemudian bayangan penumbra samping-sampingnya di sini. Nah, kemudian kalau gerhana bulan, jadi bulannya ini ada di belakang bumi. Nah, matahari dan bumi terletak di tengah. Ini terjadinya gerhana bulan. Nah, di sini ada gerhana parsial, ada gerhana penuh. Ini kedudukannya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir kita kenal dengan satelit buatan. Satelit buatan itu adalah satelit yang dibuat oleh manusia untuk keperluan komunikasi atau keperluan geografis ya. Nah, ini banyak sekali satelit yang telah dibuat. Salah satunya satelit Palapa yang dimiliki Indonesia. Nah, Ananda dapat mengaplikasikan, sebenarnya ilmu astronomi ini sangat luas sekali untuk Ananda pelajari. Jika Ananda suka dengan ilmu ini bisa belajar lebih lanjut lagi. Nah, kemudian cukup sekian mungkin dari Bapak. Mungkin masih ada bukan masih ada, istilahnya mungkin ada beberapa pertentangan antara apakah bumi mengelilingi matahari atau matahari yang mengelilingi bumi. Afwan, Bapak kurang paham dengan hal tersebut. Yang Bapak sampaikan tadi adalah secara saintis. Selebihnya mungkin coba ditanyakan ke guru diniyah masing-masing untuk lebih jelasnya. Ya, cukup sekian dari Bapak. Semoga yang Bapak sampaikan ada manfaatnya. Kemudian
tugasnya mohon dikumpulkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.